Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, peserta pesantren mu'alaf yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab materi yang pertama, yaitu bab akidah. Terlebih di sini kita akan membahas tentang kitab tauhid, ya, kitab tauhid. Ya. Karena di sini banyak dari saudara-saudari semuanya yang masih awal. Ya. Makanya di sini kita akan menjelaskan sekaligus menguatkan, karena begitu akidah kita kuat, ya, maka akan menghujam tinggi, ya, keimanan kita, ya. Meskipun nanti badai, cobaan, ujian itu menimpa seseorang, maka dia akan tetap tegar di atas iman dan Islam. Karena ketika kita tetap istiqomah di dalam iman dan Islam ini, maka seseorang dia akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sebaliknya, ketika dia diuji oleh Allah dengan cobaan yang begitu banyak, mungkin begitu besar, dan dia melepaskan Islamnya, maka sungguhlah merugi. Dia hanya sia-sia di dunia. Ya. Kenapa? Karena amalan yang mana di situ diterima, maka pondasi yang paling utama adalah ketika dia iman dan Islam, ya. Ketika dia tidak dinul Islam, dia tidak berkeyakinan, tidak beriman dinul Islam, maka amalnya itu semuanya sia-sia, ya. Makanya di sini saya akan menjelaskan bahasanya sebagaimana kita ketahui bersama, rukun Islam dibangun dengan 5 pondasi, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari, an Abni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu alal khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi ramadan, ya. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan melaksanakan saum Ramadan. Nah, inilah pondasi rukun dari Islam itu sendiri. Nah, tetapi pada siang hari ini, pada sore hari ini kita akan lebih fokus untuk pembahasan syarat rukun pembatal syahadat, ya. Karena setiap rukun tadi, dari rukun yang pertama yaitu dia syahadat, lalu sholat, lalu mengeluarkan zakat, pergi haji, dan saum Ramadan, semuanya pasti ada rukun, ada syarat, ada pembatalnya. Ya. Tetapi di sini banyak sekali kaum muslimin pada poin yang pertama ini kurang memahami. Ya. Maka nanti kita akan membahasnya sesuai dengan waktu. Ya. Kalau nanti bisanya baru sampai rukun saja, ya nanti kita akan bahas rukun. Tapi kalau nanti cukup waktunya, kita akan membahas antara rukun, syarat, dan pembatal dari syahadat itu sendiri, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid, yaitu kalimat syahadat, adalah sebuah ikrar di mana seseorang dia bisa dikatakan menjadi orang masuk Islam
ketika dia telah mengikrarkan, ya, mengikrarkan 2 kalimat syahadat ini tadi, ya. Tentunya ketika kita mengikrarkan, gitu, benarnya iman seseorang, dia telah mengikrarkan syahadat, maka harus disertai dengan 3 hal. Apa itu? Yaitu mengimani di dalam hatinya, gitu, mengimani dengan lisannya, bilisani, ya. Yang pertama tadi biqalbi, yaitu dengan hatinya dia mengimani, meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mengimani bahwasanya Nabiullah Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, membenarkan kitab-kitab sebenarnya, dan melanjutkan risalah nabi-nabi sebelumnya, ya, mengimani dalam hatinya. Begitu pula mengimani di dalam lisannya, ya, mengimani bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah lewat pengucapan. Lalu yang ketiga adalah di dalam amal perbuatannya. Jangan sampai kita ini dalam lisannya fasih, bahkan banyak sekali, yaitu bagus, tetapi ketika dalam beramal ternyata menyimpang. Lah ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Kenapa? Karena iman yang benar akan menuntut 3 hal ini tadi, yaitu dia membenarkan dalam hatinya, dia membenarkan dalam lisannya, dan dia membenarkan dalam amalnya, ya. Mungkin dalam hatinya dia membenarkan, dalam lisannya dia mungkin sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi dalam amalnya dia masih punya Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, ya. Maka jangan sampai, maka kita sebagai mukmin yang benar, maka harus betul-betul melaksanakan ini tadi. Dia membenarkan dalam hatinya, dia membenarkan dalam lisannya, dan dia membenarkan dalam amalnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama, Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-19, inna dinna indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di dalam surah Al-Imran ini Allah dengan jelas sekali mengatakan agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Ya. Maka kalau ada orang yang mungkin dia tokoh sekalipun, kalau dia masih mengimani adanya semua agama itu sama, semuanya masuk surga, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Keimanannya berarti apa? Menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kalau dia tidak bertaubat, gitu, dia tidak bertobat sampai mati, maka Allah akan menghukum dia dengan perbuatan dosanya tadi, gitu. Kenapa? Karena menyelisih. Jelas-jelas disebutkan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita sebagai mukmin yang imannya insya Allah itu mengikuti risalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan orang-orang setelahnya, para salafus soleh, maka harus punya keyakinan yang kuat bahwasanya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam, dan selain daripada Islam maka akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus keyakinan yang sangat menghujam, ya. Harus kuat betul. Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Imran ayat yang 85. Ya, Allah sebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, barang siapa, wa may yabtaghi ghairal islami dina, mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka akan tertolak agama tersebut, ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di hari akhir termasuk orang yang merugi, ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah pada hakikatnya adalah Allah yang Maha Pengampun. Allahu ya Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Allah mengampuni segala dosa-dosa. Hanya satu dosa yang Allah tidak mengampuninya, yaitu dosa apa? Dosa menyekutukan Allah, yaitu dosa syirik. Nah, dosa syirik ini, selain Islam pasti menyekutukan Allah. Ada yang misalkan agama Shinto, ya. Agama Shinto itu dia membikin tandingan, ya. Dia punya Tuhan, Tuhannya kalau dia meminta sesuatu kepada siapa? Kepada matahari, menghadap matahari. Kalau pas matahari keluar, dia minta gitu, minta apapun, nah itu menghadapnya ke matahari. Inilah agama Shinto, ya. Jadi Tuhannya matahari. Naudzubillah, naudzubillah. Padahal matahari itu adalah makhluknya Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, dan Allah yang maha kehendak. Nantinya itu matahari itu dia bisa muncul atau terbit, atau nantinya itu Allah akan takdirkan itu tidak muncul lagi. Itu semuanya kehendak Allah. Nah, makanya ketika kita justru menjadikan matahari sebagai Tuhan, nah ini kesyirikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada agama Majusi, di mana Majusi ini yang dia jadikan Tuhannya adalah api. Ketika api menyala, dia meminta sesuatu kepada api tersebut. Padahal api juga bagian dari Allah yang menciptakan. Api bukanlah sesuatu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Api dia akan padam dengan air. Api bukanlah segalanya. Maka ketika kita justru menjadikan dia sebagai Tuhan, maka kita telah melakukan kesyirikan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang dia itu punya Tuhan. Tuhannya apa? Batu dituhankan, gitu. Ada yang batunya telanjang, gitu, diminta-minta dan lain sebagainya, gitu. Ya dia minta, gitu. Sebagaimana agama ajaran daripada apa? Buddha, Hindu, ya. Dia batu-batu dijadikan sebagai permohonan, minta kepada patung ini. Naudzubillah, naudzubillah. Padahal patung tidak bisa berbuat apa-apa. Patung tetaplah patung, gitu. Naudzubillah, naudzubillah. Ada yang beragama menyembah para nabi dan para rasul, gitu. Siapa itu? Yaitu Yahudi, menjadikan Uzair sebagai putra Allah. Satu sisi dia percaya kepada Tuhan, kepada Allah, tapi dia justru menjadikan Uzair, utusan Allah, sebagai Tuhan. Naudzubillah, naudzubillah. Padahal Uzair tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya, tetapi mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Esa. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ada juga yang menyembah Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, ya. Yesus di mana di situ dia diberikan oleh Allah berupa mukjizat, gitu, berupa keistimewaan, gitu. Tetapi dia sejatinya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita justru menjadikan dia sebagai Tuhan, maka kita telah melakukan kesyirikan yang nyata, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Katolik maupun Kristen yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Dia percaya Tuhan Bapa, tapi dia juga menjadikan Tuhan Bapa itu sebagai Tuhan, dan dia juga menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan dia menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan. Nah, ini kesyirikannya. Ketika dia berdoa atas nama Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, amin. Lah, ini kesyirikan. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bersyukurlah ketika kita ini telah mendapatkan hidayah berupa hidayah iman dan Islam, ya, di mana Allah menjamin seseorang yang dia itu istiqomah di dalam dinul Islam,
istiqomah di dalam iman dan Islam, maka dia akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan lewat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang dia itu mengilmui, mengatakan dan mengamalkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya dia mati mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tetaplah pegang teguh Islam ini meskipun kita dalam keadaan apapun, gitu. Mungkin susah, mungkin diuji, dicoba dan lain sebagainya. Yakinlah, insya Allah segala ujian ini merupakan ujian keimanan. Ketika kita sabar, ketika kita istiqomah di dalam iman dan Islam, insya Allah nanti kita akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tentang rukun syahadat. Ya. Ya, syahadat seseorang dia akan dianggap syahadatnya benar ketika dia mengamalkan dua rukun ini. Apa? Yang pertama adalah isbat, menetapkan. Yang kedua adalah an-nafyun, yaitu meniadakan. Meniadakan yaitu meniadakan, menetapkan bahwasanya satu-satunya ilah yang berhak disembah adalah Allah. Inilah mengisbatkan. Lalu yang kedua adalah menetapkan selain Allah, menetapkan bahwasanya meniadakan hak peribadatan dari semua zat dan makhluk, dan menetapkan hak peribadatan tersebut untuk Allah semata. Ya, jadi maksudnya tentang isbat dan nafyun, yaitu menetapkan dan meniadakan, adalah meniadakan hak peribadatan dari semua zat dan makhluk, dan menetapkan hak peribadatan tersebut untuk Allah semata. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memahami la ilaha illallah, di situ sangatlah jelas kata la ilaha illallah. Nah, kata la ini ya, saya tuliskan ya. Ya. Kata la ilaha illallah, kata la ini meniadakan. Meniadakan. Nah, jadi seseorang dia tauhidnya tidak akan benar ketika dia hanya menjadikan Allah ibadah saja. Tapi dia harus juga meniadakan ilah-ilah selain daripada Allah. Kata la ini peniadaan nggih, ini la ini. La. Nah, meniadakan. Siapa yang tidak ditiadakan? Ilah-ilah selain daripada Allah. Ilah-ilah selain daripada Allah. Lalu ilah di sini isbatkan. Isbatkan itu menetapkan, kecuali Allah. Mana itu loh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa ilah-ilah selain daripada Allah itu? Ya. Para ulama beliau menjelaskan, seseorang dia belum dianggap ahli tauhid ketika dia belum menghilangkan 4 hal.
Apa ilah-ilah yang harus ditiadakan ini? Nah, nanti insya Allah kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Yang pertama adalah alihah. Yang kedua alihah, lalu yang kedua adalah arbab. Yang ketiga yaitu andad. Yang keempat adalah at-taghut. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan kata la ilaha illallah meniadakan ilah-ilah selain daripada Allah. Lah, ilah-ilah selain daripada Allah itu apa saja? Lah, untuk memudahkan para ulama menjelaskan 4 hal ini yang harus ditiadakan. Alihah, arbab, andad, taghut. Nah, kita akan membahas di bab alihah. Ya. Apa itu alihah? Ya, tapi nanti insya Allah kalau pembahasan satu-satu ini nanti kita akan perinci lagi di bab yang lainnya. Kenapa? Karena ini satu rincian ini pembahasannya cukup banyak. Nah, jadi ini hanya sekilas saja, ya. Karena kita pada sore hari ini kita lebih fokus untuk rukun-rukun syahadat saja. Alihah adalah segala zat dan makhluk selain Allah yang dijadikan tempat sandaran dalam meraih manfaat dan menolak madorot, baik itu berupa dukun, jin, setan, atau benda-benda yang dianggap keramat, tempat-tempat yang dianggap keramat, berhala, kuburan, orang-orang yang telah mati, orang-orang yang dianggap sakti, dan lain sebagainya. Jadi segala hal, baik itu zat atau makhluk yang kita tuju, intinya selain Allah yang dia tuju. Contoh misalkan dia pengen ini rezekinya lancar, harusnya mintanya sama Allah, malah dia punya penglaris, mintanya kepada dukun. Lah ini syirik itu. Nah, itu bab alihah. Tapi insya Allah nanti di bab alihah secara khusus nanti akan saya kupas, karena ini pembahasan alihah sangat banyak. Yang kedua adalah bab andad, yaitu segala yang melalaikan dan menghalangi manusia dari mempelajari, menganut dan mengamalkan Islam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ia bisa berwujud anak, istri, kerabat, harta benda, tempat tinggal, tanah kelahiran, dan lain sebagainya. Jadi contohnya apa? Misalkan seseorang dia mendapatkan dulunya tidak punya anak itu rajin sholat kan itu loh, rajin puasa, rajin zakat. Nah, setelah punya anak gitu malas-malasan tidak mau sholat. Nah, ini berarti apa? Andat, ini tandingan. Nah, maka kecintaan seseorang itu harus, kecintaannya itu kepada Allah itu melebihi segala apapun. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Nah, sedangkan orang yang beriman itu kecintaannya kepada Allah itu sangat cinta sekali kan itu. Ya, arbab. Nah, lalu yang ketiga adalah arbab, yaitu setiap orang yang menetapkan keputusan hukum, aturan, undang-undang atau pedoman hidup yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya kan itu loh. Jadi kalau kita ini sebagai orang beriman harus menetapi hukum yang terbaik. Itu hukumnya siapa? Hukuman Allah. Itu aturan yang terbaik, aturannya siapa? Aturan Allah. Nah, ketika kita bikin aturan kok di situ menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya kita telah menjadikan, memiliki arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan pengatur selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah at-tawaghit atau at-taghut, di mana segala hal atau orang yang diibadahi selain daripada Allah dan ia ridho bila diibadahi. Nah, jadi segala hal atau orang yang diibadahi selain daripada Allah. Nah, terus dan ia ridho. Kalau dia tidak ridho ya tidak bisa. Dia disebut sebagai at-taghut. Contoh Nabi Isa. Nabi Isa itu diibadahi oleh orang Nasrani. Ya, Yesus yang di situ diibadahi oleh orang Nasrani. Dia meminta kepada Yesus. Padahal Yesus berlepas diri. Saya itu bukan Tuhan, kan itu loh. Sebenarnya disebutkan, saya ini adalah utusan Allah. Di dalam kitab Alkitab disebutkan, di dalam Al-Quran juga disebutkan. Di dalam kitab Matius pasal 15 ayat yang 24 sebutkan, gitu. Bahwasanya apa? Di situ sebutkan, saya ini adalah utusan Allah.
Utusan Allah untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Gitu. Di dalam kitab Al-Quran, dalam surat As-Saff disebutkan bahwasanya wa id qala Isa ibnu Maryama ya Bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Ya. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini Rasul Allah, utusan Allah untuk kalian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, iman seseorang, tauhid seseorang, syahadat seseorang itu belum sempurna ketika dia hanya beribadah kepada Allah. Atau sebaliknya, tauhid seseorang, syahadat seseorang, dia belum sempurna ketika dia hanya meniadakan 4 ini. Tapi harus 2 ini tadi, menetapkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya ilah yang diibadahi, dan meniadakan ilah-ilah selain pada Allah. Apa yang tiadakan ini? Aliha, arbab, andat, tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat digambarkan rukun syahadat ini diibaratkan kayak koin, Bu, atas dan bawah. Kita punya uang koin, ya, itu kan atas dan bawah. Itu kalau yang atasnya bergambar, yang bawahnya tidak ada, itu tidak laku. Begitulah sebaliknya, yang bawahnya ada, yang atasnya tidak ada, ya tidak laku. Makanya harus dua-duanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah, silakan buka nggih. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-256. Ya. Yang sudah ketemu silahkan dibuka, yang belum ketemu dicari, yang tidak bawa Al-Quran terjemah bisa dibuka Al-Quran terjemahnya di HP-nya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. La ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, telah jelas jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi, barang siapa yang ingkar kepada ibadah-ibadah selain daripada Allah dan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kokoh, lang fisama laha, yang tidak akan terputus. Jadi ketika kita ini tadi meninggalkan ibadah-ibadah selain pada Allah dan menetapkan hanya beribadahnya kepada Allah, maka kita telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kokoh. Apa itu? Yaitu syahadat la ilaha illallah, yang dimana buhul tali ini bisa mengantarkan seseorang kepada jannahnya Allah. Gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah juga sebutkan di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl, ya, silakan buka. Ini ya, di sini ya. Surah An-Nahl itu surat ke-16 ayat yang ke-36. Di sini Allah memerintahkan, gitu, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wastanibu taghut. Walaqad ba'asna, dan sungguh kami utus tiap-tiap rasul, tiap-tiap umat seorang rasul, yang mana dia menyeru. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, seruannya apa? Anibudullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wastanibu taghut, dan singkirkanlah, kufurilah ibadah-ibadah selain pada Allah. Dan di ayat yang lainnya banyak sekali di dalam surah Al-A'raf, ya. Dulu ketika di bab tauhid itu, seruan para nabi dan para rasul itu satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibadahilah Allah saja dan jauhilah ibadah-ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai akhir ayat, silakan buka juga di dalam surah
Al-Anbiya, yaitu surah ke-21. Al-Anbiya ayat yang ke-25. Ya, di situ disebutkan, ya, yang sudah ketemu silakan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, syahadat seseorang dia akan diterima oleh Allah SWT ketika dia memenuhi rukun-rukunnya. Sebagaimana ada rukun sholat, ada rukun puasa, ada rukun haji, ya, ada rukun zakat dan lain sebagainya. Lah, tentunya syahadat ini ketika kita ingin diterima oleh Allah SWT, maka kita harus melakukan rukunnya. Apa rukunnya? Yaitu menetapkan ibadahnya kepada Allah SWT, dan an-nafyun, yaitu meniadakan ibadah-ibadah selain daripada Allah SWT. Yang mana para ulama menjelaskan ada 4 poin ini, ya. Aliha arbab andat tauhid. Ya, mudah-mudahan Allah mampukan kita beribadahnya kepada Allah SWT, dan marilah kita senantiasa berusaha menjauhi ibadah-ibadah dari selain daripada Allah SWT, karena ketika kita memiliki Tuhan selain daripada Allah, maka kita telah berbuat syirik, telah berbuat dosa yang sangat besar yang Allah tidak mengampuni, yaitu dosa syirik. Usikum wa nafsi bittaqallah. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.